yang diminta oleh konsumen. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, ya. Jadi nampak Bapak ya. Pasar persaingan sempurna. Kalau begini bisa dilihat ya. Bisa, Pak. Ini ciri-ciri pasar persaingan sempurna, ya. Yang pertama, persaingan sempurna didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat memengaruhi keadaan di pasar. Nah, jadi di dalam pasar sempurna ini banyak ya perusahaan yang menjual barang tersebut, ya. Semua jenis barang yang ditawarkan di pasar itu, di dalam pasar banyak perusahaan yang menjualnya dengan berbagai jenis merek yang mereka produksi, ya. Begitu juga pembelinya juga banyak, ya. Dari semua produk barang dan jasa yang ditawarkan di pasar itu, pembelinya juga bebas, ya, siapa aja yang membeli dan jumlahnya sangat banyak. Jadi ada keseimbangan antara perusahaan yang menjual barang dan jasa dan konsumen yang ingin membeli barang dan jasa tersebut. Ada ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna ini karena begitu banyaknya jumlah barang dan jasa yang ditawarkan berbagai merek, kemudian konsumennya juga cukup banyak, maka ada ciri-cirinya yang dikategorikan. Ini secara teori, ya. Apakah ada sebenarnya seperti ini di pasar, kita tidak tahu persisnya seperti apa, tapi secara teori begini, ya. Nanti bisa dilihat, kalian yang bisa menilai masih ada nggak pasar persaingan sempurna dengan ciri-ciri seperti ini di pasar. Yang pertama, perusahaan adalah pengambil harga, ya, price taker. Artinya bahwa perusahaan, ya, yang mengambil harga dari barang dan jasa yang dijual, ya. Jadi walaupun dikatakan perusahaan itu sebagai penjual, ya, tetapi dia tidak bisa menentukan harga barang yang akan dijualnya, tetapi dia menerima harga yang terjadi di pasar. Makanya dia mengambil harga yang terjadi di pasar. Pertemuan antara permintaan dan penawaran terhadap barang itu kan ada titik equilibriumnya. Dengan demikian, perusahaan nanti akan menjual barangnya pada harga equilibrium itu. Jadi pengusaha tidak bisa memaksakan harga seberapa harga yang dia inginkan, walaupun sudah dihitungnya harga produksinya, biaya yang dikeluarkannya untuk memproduksi barang dan jasa itu. Tidak bisa dia menentukan secara sepihak, tetapi dia akan mengikuti harga yang berlaku di pasar. Nah, itu disebutkan perusahaan adalah pengambil harga, price taker. Nah, dia akan menjual barang sesuai dengan permintaan konsumen di pasar. Kemudian yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar dan masuk. Artinya setiap orang yang ingin memproduksi barang dan jasa tertentu tidak ada larangan. Artinya kalau ada orang yang ingin menjual barang tersebut, boleh diproduksinya, tidak ada larangan untuk dia. Kalaupun dia tidak mau lagi menjual barang sejenis yang seperti itu, ya, maka dia boleh aja tidak memproduksinya lagi, tapi dia juga mudah kalau dia ingin. Jadi diberikan kebebasan setiap pengusaha untuk memproduksi dan menjual barang itu di pasar atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga, dalam analisis pasar yang disebut pasar persaingan sempurna ini, kalau mau dianalisis adalah menghasilkan barang yang serupa, homogeneous. Nah, jadi kalau disebut pasar persaingan sempurna, makanya Bapak bilang tadi, satu jenis barang tapi banyak perusahaan yang menghasilkan barang itu. Apakah dilihat dari sudut fungsinya
ataupun jenisnya. Jadi supaya suatu pasar dikatakan dia persaingan sempurna, misalnya di antara pengusaha itu yang kita lihat setiap orang boleh menghasilkan barang yang serupa, ya kita analisis apakah suatu barang itu ya dimonopoli atau tidak, atau orang bebas memproduksi barang yang sejenis itu dengan berbagai merek ya. Nah, seperti Indomie, Sarimi, apalagi jenisnya itu ya. Mie instan ya, sangat banyak merek yang dihasilkan. Tapi semua homogeneusnya itu kalau kita menganalisis yang disebut pasar persaingan sempurna itu, yang kita analisis adalah khusus perusahaan-perusahaan yang memproduksi mie instan dengan berbagai mereknya itu. Nah, jadi setiap orang boleh ya memproduksi mie instan apapun mereknya yang dia jual. Artinya menganalisis pasar persaingan sempurna itu adalah barang yang sejenis yang dihasilkan oleh banyak perusahaan. Kemudian terdapat banyak perusahaan di pasar ya, begitu sudah Bapak sampaikan tadi. Kemudian pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Jadi bukan cuma pengusaha yang memproduksi barang ya yang ditawarkannya, tetapi barang yang ditawarkan itu ke dalam pasar haruslah mempunyai informasi yang terbuka untuk seluruh konsumennya, sehingga mereka bisa mengetahui informasi atau kualitas atau bentuknya atau fungsinya dari barang yang dijual di pasar itu. Jadi tidak ada yang dipilih-pilih ya, sudah diumumkan semuanya bahwa pembeli mempunyai pengetahuan, diberikan informasi kepada pembeli ya, sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi misalnya dari sudut bahan-bahan untuk memproduksi barang tentu. Jadi konsumen itu harus tahu ya, sehingga dia bisa menentukan pilihannya, karena dengan pengetahuannya dia akan mengetahui beberapa kelebihan dari suatu produk yang sejenis tetapi yang dihasilkan oleh banyak perusahaan. Selanjutnya itu pasar persaingan sempurna. Selanjutnya ada yang disebut dengan pasar monopoli ya. Pasar monopoli itu adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang dekat. Ciri-ciri pasar monopoli ya. Jadi berbeda tadi ya, kalau di pasar persaingan sempurna itu banyak sekali pengusaha yang memproduksi barang yang dijual di pasar itu. Ya. Dari barang yang sejenis yang dimaksudkan itu banyak perusahaan yang memproduksi. Tetapi berbeda dengan pasar monopoli, artinya bahwa hanya satu perusahaan saja, perusahaan yang menghasilkan barang dan barang tersebut agak susah didapatkan apabila orang mencari barang substitusinya, barang penggantinya. Susah didapatkan orang ya. Tidak ada pengganti yang paling mungkin orang akan berpindah. Tidak ada fungsi yang sama barang yang lain. Sehingga memang kekuasaan pengusaha tersebut sangat kuat karena cuma dia yang memproduksi barang itu. Kemudian ciri-cirinya bagaimana? Industri satu perusahaan. Itu satu perusahaan. Kalau tadi banyak di pasar persaingan sempurna, kemudian kalau di sini hanya satu perusahaan yang mengadakan barang itu ataupun yang memproduksi barang tersebut. Kemudian yang kedua, tidak mempunyai barang yang sejenis ya, atau barang pengganti yang mirip. Jadi agak susah orang mencari barang penggantinya. Kalau tidak dibelinya barang itu, maka dia akan kesusahan untuk mendapatkan barang. Kemudian yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Kan ada perbedaan ya antara pasar persaingan sempurna tadi. Kalau di sana bebas orang masuk ke dalam pasar, bebas orang memproduksi barang yang kita maksudkan, yang akan kita analisis itu. Banyak perusahaan
boleh memproduksinya dan menjualnya di pasar kalau di pasar persaingan sempurna. Tapi kalau di pasar monopoli tidak terdapat kemungkinan, artinya ada pembatasan perusahaan-perusahaan yang lain untuk menjual dan memproduksi barang tersebut. Jadi sangat terbatas. Kemudian dapat memengaruhi harga. Ya, dalam pasar monopoli ini karena cuma dia yang boleh memproduksinya dan menjual barang itu, atau dia yang bebas sedangkan yang lain diberikan keterbatasan untuk menjualnya, maka dengan sendirinya dia dapat memengaruhi harga di pasar. Nah, beda ya, kalau tadi perusahaan adalah pengambil harga, berapa harga yang terjadi di pasar itulah yang diambil oleh perusahaan, dia price taker. Tapi kalau di sini dia enggak, dia pemutus harga, decision price, dia orang yang mengambil keputusan seberapa harga yang akan dijual di pasar. Kemudian promosi iklan kurang diperlukan. Biasanya memang gitu, kalau pasar monopoli dia nggak terlalu perlu kali iklan. Kenapa? Karena barang yang dijualnya pasti dicari orang, karena cuma dia yang menjual barang tersebut. Tidak ada orang lain yang menjualnya, hanya dia sendiri, ya. Kita lanjutkan. Oke. Faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Kenapa harus ada monopoli? Padahal biasanya kan pasar itu pastilah seperti pasar persaingan sempurna yang tadi yang kita inginkan itu. Harapannya kan seperti itu, ya. Setiap pasar itu harapannya akan banyak pembeli, orang bebas membeli, orang tahu harganya. Kemudian harapannya orang bebas memproduksinya. Tetapi di pasar monopoli ternyata tidak seperti itu, semacam bertolak belakang antara pasar persaingan sempurna dengan pasar monopoli. Apa yang menyebabkan itu? Yang pertama, perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan yang lain. Nah, itu yang pertama. Karena cuma dia yang menguasai salah satu sumber daya untuk menghasilkan produk tersebut. Tidak banyak orang. Seandainya ada orang memiliki sumber daya pun, dia nanti tidak akan bisa memproduksinya secara efisien. Tapi kalau perusahaan tersebut karena dia diberikan lisensi, diberikan kewenangan untuk menguasai sumber daya, maka dia bisa memproduksi itu secara efisien, sehingga hanya dialah yang bisa memproduksi barang tersebut. Kemudian pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi, ya, karena cuma dia yang memproduksi. Kemarin kita sudah membicarakan tentang skala ekonomi atau keuntungan marginal itu, ya. Karena cuma dia yang memproduksi barang tersebut, maka dia bisa meningkatkan skala marginalnya, keuntungan marginalnya. Jadi skala ekonomi itu adalah peningkatan yang didapatkan seseorang sebagai akibat dia memproduksi satu produksi barang tertentu. Maka dia boleh meningkatkan skala ekonominya, atau kita sebut dengan marginal profitnya. Dia bisa meningkatkan itu sesuka hatinya karena memang sampai dengan produksi yang sangat tinggi. Artinya paling efisien bisa dilakukannya karena hanya dia yang menjual barang. Pasti ya, kalau kita juga seperti itu, ya. Kalau hanya kita yang memproduksi barang itu, pastilah bisa kita menginginkan harga seberapa tinggi yang kita inginkan keuntungannya, seberapa besar keuntungan yang ingin kita dapatkan. Nah, bisa karena cuma kita yang memproduksinya. Kemudian wujud dan berkembang melalui undang-undang. Jadi karena memang sekarang ini sudah perkembangan sudah maju, ya, pemerintahan sudah hampir modern di mana-mana, sudah tidak ada lagi penguasaan sumber daya yang dimiliki secara otomatis oleh perusahaan. Tetapi orang menguasai sumber daya itu diakibatkan adanya pemberian wewenang, pemberian kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah setempat. Ya kan? Karena diberikan itu makanya dia bisa, sementara yang lain tidak diberikan. Jadi sangat dia melakukan eksploitasi terhadap sumber daya tertentu karena memang dia diberikan izin. Mungkin ada
tujuan-tujuan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kenapa ada perusahaan yang diberikan, ada yang tidak. Kemudian monopoli dan diskriminasi harga. Apabila ya suatu perusahaan diberikan wewenang seperti itu, diberikan undang-undang, dia kan tadi mampu meninggikan skala ekonominya dengan setinggi-tingginya. Dia bisa menentukan skala keuntungannya ataupun marginal keuntungannya sesuai dengan keinginannya. Maka ada strategi yang dibuatnya. Bisa dia melakukan ini. Diskriminasi harga. Ya kan bisa dia melakukan itu. Menjual barang yang sama dengan harga yang berbeda. Ya. Menjual barang yang sama dengan harga yang berbeda. Sama barangnya, ya, kemasannya sama, tetapi dijual kepada konsumen dengan harga yang berbeda. Syaratnya apa supaya bisa melakukan itu? Yang pertama, barang tidak dapat dipindahkan dari suatu pasar ke pasar lain. Ya, tidak mudah apabila barang diproduksi di suatu negara ataupun di suatu wilayah, tidak mudah memindahkannya dari satu daerah itu ke daerah yang lain karena mungkin adanya keterbatasan transportasi, keterbatasan informasi, atau ada pelarangan bahwa barang tersebut tidak bisa dijual ke tempat lain. Makanya dia bisa. Tapi kalau misalnya mudah orang memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, maka tidak bisa melakukan diskriminasi harga terhadap orang. Artinya menjual barang dengan harga yang berbeda tidak bisa. Kenapa? Kalau bebas barang keluar masuk dari daerah lain, maka barang dari luar bisa masuk ke daerah tersebut dan dia bisa menjual juga ke tempat yang lain. Yang akhirnya nanti yang terjadi adalah persaingan sempurna dia kembali, bukan monopoli lagi. Jadi ada syaratnya bisa kita melakukan diskriminasi itu. Kemudian sifat barang atau jasa, ya, itu memungkinkan dilakukan diskriminasi. Artinya ada tujuan tertentu ya orang melakukan itu. Jadi tidak sembarang aja orang membuat diskriminasi harga terhadap konsumen. Tidak ya. Coba lihat misalnya di Indonesia pasti ada tujuannya ya, ketika Pertamina ingin menjual minyak pada masyarakat. Kadang-kadang berbeda ya antara masyarakat biasa dengan masyarakat golongan industri. Itu berbeda harganya dengan yang kita beli. Jadi pemerintah menerapkan harga BBM itu dengan diskriminasi harga. Ke industri berbeda harganya, ke masyarakat berbeda harganya. Padahal barangnya sama. Sama dengan kita membeli gas 3 kg. Harganya mungkin di pasaran ada yang 16.000, ada yang 18.000 ya. Itu untuk masyarakat bisa dapat 18.000 yang 3 kg. Tapi ketika kita beli BBM yang harganya 7 kg dan yang 12 kg pasti berbeda harganya, mahal dia. Karena memang orang yang membeli 12 kg dan 7 kg itu pastilah dianggap orang yang memiliki kemampuan memiliki kemampuan ekonomi, sehingga mereka diberikan mereka diberikan harga yang lebih karena dianggap mampu. Sementara pemerintah bertujuan untuk menolong masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu, maka disubsidi dia. Itu maksudnya. Jadi Pertamina menjualnya dengan harga yang berbeda, itu namanya diskriminasi harga yang dilakukan oleh Pertamina di dalam menjual bahan bakar minyak. Kemudian sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar haruslah sangat berbeda. Kemarin sudah kita bicara elastisitas ya. Sifat permintaan itu harus berbeda. Artinya di suatu tempat atau suatu tujuan diskriminasi, kalau misalnya masyarakat miskin tadi, biasanya elastisitas harganya itu sangat tinggi, sangat besar elastisitasnya kalau masyarakat miskin. Apabila harga gas dinaikkan sedikit saja, ya, maka masyarakat akan sangat terasa dengan harga itu. Maka kalau bisa sebenarnya ada barang substitusi, dia akan pindah. Orang tidak akan mampu membelinya.
biasanya misalnya orang akan membeli kembali ke kayu bakar, ya dia pindah karena elastisitasnya sangat tinggi, sangat terasa bagi orang. Begitu dinaikkan harganya, orang pasti nggak mau beli lagi. Atau nanti kalau ada gas yang diproduksi perusahaan lain, dia akan pindah. Itu bagi orang yang tidak mampu. Bandingannya misalnya kalau Pertamina saat ini yang kita lihat dengan galon-galon penjual minyak yang dari luar negeri seperti Shell dan Petronas dulu, kalau sama saja harganya dijual Pertamina dengan Petronas dan Shell, pasti orang Indonesia akan pindah terus ke Shell dan Petronas itu pasti pindah orang. Kenapa? Karena elastisitas minyak itu, konsumen minyak itu sangat tinggi. Kenapa? Karena kemampuan masyarakat Indonesia itu sangat rendah untuk membeli. Beda dengan masyarakat yang memiliki kemampuan yang tinggi, dinaikkan pun harganya dia nggak masalah, tetap dibelinya karena dia merasa dia sanggup untuk membelinya. Tapi kalau masyarakat begitu dinaikkan harga, dia pasti akan mencari orang yang bisa menjualnya itu. Ya. Kemudian kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya-biaya yang melebihi tambahan keuntungan dari kebijakan tersebut. Produsen dapat mengeksploitir beberapa sikap tidak rasional dari konsumen. Dengan demikian bahwa dia tidak akan mau ya, setiap dia melakukan diskriminasi akan mengurangi keuntungannya. Dia tidak mau, pasti hitung untungannya, dia pasti memiliki keuntungan. Kalaupun dibuatnya berbeda-beda harga, ya tetap itu membawa keuntungan terhadap dia. Tidak akan mau dia menjual rugi barang tersebut. Tidak mau dia, walaupun tadi harga yang paling rendah sekalipun, ya yang terendah, kemudian ada yang sedang, ada yang tinggi, itu semua dengan melakukan diskriminasi itu, nanti keuntungan yang dia peroleh pasti juga tinggi, dan melakukan diskriminasi tidak akan mengurangi keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan itu. Jadi walaupun berbeda-beda dibuatnya harganya, tidak akan mengurangi keuntungannya. Nah itu karena diskriminasi itu ya, dia mampu melakukannya. Kemudian contoh-contohnya, contoh orang melakukan diskriminasi harga. Kebijakan diskriminasi harga oleh perusahaan monopoli pemerintah. Ya ini contohnya. Kalau di Indonesia ya pemerintah biasanya ya paling banyak melakukan diskriminasi, ataupun perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah atau perusahaan swasta yang diberikan wewenang oleh pemerintah. Ya. Nah, jadi kebijakan diskriminasi harga oleh perusahaan monopoli pemerintah. Apa saja misalnya? Perusahaan-perusahaan yang dimonopoli oleh pemerintah di Indonesia yang melakukan diskriminasi. Ada yang bisa memberikan contoh? Halo? Aktifnya semua. Apa contohnya perusahaan pemerintah yang memonopoli? Perusahaan apa misalnya? Halo? Bisa didengar suara Bapak nih? Bisa, Pak. Ya. Ini termasuk nggak Pak? PT Kereta Api Pak? Apabila KAI termasuk bisa diskriminasi nggak tuh Pak? apa itu KAI? Tapi Pak, Hah? kereta api Pak, seperti itu kan perusahaan kereta api kan BUMN, itu kan juga bagian dari pemerintah. Ya, itu termasuk pasar monopoli ya. Kereta api tidak boleh swasta membuat perusahaan kereta api ya. Hanya dimiliki oleh pemerintah. Sehingga coba lihat ya, pemerintah bisa melakukan diskriminasi harga kan. Dibuatnya kelas-kelasnya untuk orang. Ada kelas ekonomi, ada kelas menengah, ada pula kelas VIP ya.
nanti dia bisa memberikan subsidi lagi terhadap masyarakat yang lain, karena memang cuma dia ya, karena memang tujuannya itu biasanya kalau perusahaan pemerintah adalah ada tujuan sosialnya untuk memberikan kesejahteraan terhadap rakyatnya, mempermudah orang. Ada yang lain? PLN bisa Pak? PLN ya bisa ya, PLN itu juga monopoli kan. Perusahaan itu monopoli. Di mana adanya diskriminasi harga dilakukan oleh PLN? Diskriminasi harganya yang dilakukan PLN itu Pak, contohnya seperti kayak ada meteran tiap-tiap rumah tuh berbeda gitu Pak wattnya. Itu dikenakan harganya berbeda-beda juga Pak, berdasarkan tingkatan wattnya itu Pak. Iya, benar ya. Ada yang 450 subsidi ya. Ada yang 900. Yang 900 pun ada dua macam, dia ada yang disubsidi, ada yang tidak. Iya, iya Pak. Tuh. Kemudian untuk 2000 sekarang 2000 masih ada subsidi nggak? 1200 ada subsidi? Biasa Tidak kalau ada di atas 1200. ribuan kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Nah, itulah dia. Kalaupun pemerintah sebenarnya membeda-bedakan itu, dia tidak akan merugi karena dia sudah menghitung keuntungan seberapa banyak orang pada harga yang tinggi ya, yang tidak disubsidi dengan yang disubsidi itu ya, sebenarnya begitu ya. Tapi kita nggak tahu kenapa PLN selalu rugi, sudah monopoli dia rugi pula. Itulah ya kan, sama dengan apa tadi, perusahaan minyak ya, rugi tahun ini 11 triliun ya. Pertamina rugi. Itulah, padahal cuma dia yang memproduksinya, cuma dia yang menjualnya. Dia rugi pula. Itulah perusahaan pemerintah. Walaupun sebenarnya kan diharapkan tadi secara teori, walaupun dia melakukan diskriminasi harga, ada yang disubsidi atau tidak, dia tidak akan biaya untuk diskriminasi itu tidak akan mengurangi keuntungan dia ketika dia menjual barang. Pasti dia punya hitungan-hitungannya. Nah, kalaupun dijualnya sama, sebenarnya semua produksinya itu ya tetap memiliki keuntungan. Kalau dibikinnya pun diskriminasi harganya, dia sudah menghitung dia tetap memiliki keuntungan. Kan persoalan subsidi silang aja itu sebenarnya. Yang lain dimurahkan, yang lain dinaikkan. Sebenarnya udah dihitung-hitung seperti itu. Nah, kalau secara teori tidak mungkin pasar monopoli itu dia mengalami kerugian. Nah, tapi kalau ternyata perusahaan BUMN kita ini sudah memonopoli, kemudian dia rugi, itu kalian yang menganalisisnya nanti kenapa bisa terjadi seperti itu. Atau kalau kalian menjadi pimpinan perusahaan Pertamina nanti, PLN, perusahaan jawatan kereta api ya, atau perusahaan perkebunan ya yang dimiliki oleh pemerintah, ya kenapa bisa rugi? Seperti kemarin Bapak sampaikan ya, nggak tahu dijelasinnya apa tidak. Seperti PTPN 2 itu ya, milik pemerintah ya. Sebenarnya perkebunan ini kan swasta aja nggak ada yang rugi ya, swasta yang membuat perkebunan. Swasta itu membayar HGU lagi kepada pemerintah, seperti membayar sewa ya kepada pemerintah, membayar pajak lagi dia kepada pemerintah. Tapi sudah untung ya. Secara individu keluarga saja membangun kebun sawit 2-3 hektar itu sampai 4 hektar, masyarakatnya kan untung ya, tidak ada rugi. Kalau rugi mana mau lagi masyarakat untuk menanam sawit. Tapi karena masih dia untung, maka dia bisa menanamnya, memproduksi sawit, tapi dia tetap untung. Pemerintah tanahnya tidak nyewa ya, kemudian dia diberikan subsidi, diberikan modal, dikelolanya perkebunannya, rugi dia. Seperti PTPN 2 dilaporkan dia memiliki kerugian. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalianlah bisa menganalisis nanti apa yang terjadi di pasar. Tapi secara teori, setiap perusahaan monopoli yang diberikan izin oleh pemerintah, apakah perusahaan pemerintah atau perusahaan swasta,